Selamat malam, salam sejahtera sudah dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita ada di channel YouTube saya, channel Ellen Hana. Dan saya berdoa kiranya kita semua saudara diberkati oleh Tuhan Yesus ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sama seperti Rasul Yohanes di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, Rasul Yohanes berkata demikian, saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan saudara, ini juga menjadi doa saya, kiranya saudara senantiasa berada di dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, tubuh jiwa roh kita terpelihara untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah yang sudah lama saya membacanya. Dan ketika saya mengingat kembali kisah ini, saya menangis, saya menitikan air mata. Satu kisah di mana ada seorang anak kecil. Suatu hari dia ingin menikmati es krim dan dia pergi ke satu toko es krim. Sesampainya di sana saudara, dia dilayani oleh seorang gadis pelayan toko, dan kepada gadis ini anak ini bertanya, "Kak, kalau es krim yang ini harganya berapa?" Dan dijawab oleh si gadis pelayan toko, "Harganya sekian." Dan si anak kecil ini kemudian mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, menghitung-hitung uangnya di depan gadis tadi. Gadis pelayan toko, kalau uang ini cukup untuk membeli es krim. Dan setelah itu dia tanya kembali, "Kalau es krim yang itu harganya berapa, Kak?" Dan dijawab kembali oleh gadis pelayan toko, "Harganya sekian." Dan kembali lagi saudara, dia mengambil uangnya, menghitung-hitung kembali uangnya, cukup enggak untuk membeli es krim. Dan akhirnya setelah beberapa kali bertanya kepada gadis pelayan toko ini, si gadis ini mulai jengkel, mulai emosi, mulai dongkol, mulai ogah untuk melayani anak kecil ini, saudara. Dan singkat cerita, anak ini jadi memesan es krim, kemudian dia duduk di sebuah meja, dan sambil menunggu es krimnya dibawa oleh si gadis pelayan toko, dia duduk di situ, saudara. Dan waktu itu si gadis pelayan toko membawa es krimnya. Sesampai di meja anak ini, saudara tahu, dengan jengkel, dengan marah, dengan kasarnya dia meletakkan es krim ini di depan si anak kecil ini. Dan anak kecil ini kemudian nikmati es krimnya sampai selesai, sampai habis. Setelah itu anak kecil ini pulang dari toko tersebut. Waktu itu si gadis pelayan toko ini mendekati meja anak kecil ini untuk membereskan meja tersebut. Dan sampai di situ saudara, si pelayan toko ini kemudian dia terharu, dia merasa bersalah, dia menangis. Dia teringat tadi dia sudah kasar, dia sudah jengkel, dia marah-marah dengan anak kecil tadi. Karena apa, saudara? Di meja tersebut dia menemukan sejumlah uang berupa tip yang diberi oleh anak kecil tadi buat dia. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan jumlahnya, bukan uangnya yang diberikan oleh anak ini yang menjadi persoalannya, tetapi niat hati anak kecil ini untuk bisa memberikan tip kepada gadis pelayan toko ini. Sebetulnya saudara, anak kecil ini bukan tidak sanggup, bukan mampu untuk membeli es krim yang agak mahal harganya, yang lebih enak rasanya. Dia punya uang untuk itu, tapi hanya karena ingin memberi tip kepada si gadis pelayan toko ini, anak ini pun tidak jadi membatalkan niatnya untuk menikmati es krim yang lebih enak rasanya, supaya dia bisa memberikan tip kepada si gadis pelayan toko ini. Nah, demikian juga dengan kita hari-hari ini, saudara. Kadang kita berpikir negatif tentang Tuhan. Kadang kita berpikir Tuhan tidak setia dengan kita. Kadang kita berpikir Tuhan itu lalai. Kadang kita berpikir Tuhan lama dalam memberikan pertolongan kepada kita. Padahal tidak demikian, saudara. Tuhan sementara merancang hal yang dahsyat. Tuhan sementara merancang perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Seperti cerita tadi, si gadis pelayan toko dan anak kecil tadi. Yang pada ujung-ujungnya anak kecil ini merancangkan sesuatu yang baik bagi pelayan toko tadi. Sesuatu yang membuat anak kecil ini bisa menunjukkan kebaikan hatinya kepada gadis pelayan toko tersebut. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Satu ayat yang saya ambil di dalam kitab Lukas 16 ayat 10. Satu ayat saja, saudara. Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara. Satu ayat, Lukas 16 ayat 10. "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini untuk kita setia dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang kita anggap ringan, yang kita anggap sepele, yang kita anggap remeh, itu sangat susah, saudara. Kita mungkin berkata, cuman perkara kecil, cuman perkara sederhana, santai sajalah, sudahlah. Dan itulah keberadaan kita saat ini. Kita mungkin tidak menganggap serius, kita
mungkin tidak pernah memasukkan dalam hitungan kita perkara-perkara kecil tersebut, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil supaya kita bisa setia juga dalam perkara-perkara besar. Karena apa, saudara? Ada kalanya terdapat ada banyak bahaya ketika kita meremehkan hal-hal kecil. Sebaliknya juga, saudara, perkara-perkara kecil yang kita kerjakan, perkara-perkara sederhana yang kita lakukan, itu akan berdampak sangat besar dalam kehidupan kita. Saudara, seorang ibu rumah tangga yang lalai bisa mengakibatkan satu kompleks perumahan itu ludes habis terbakar, hanya karena dia lupa mematikan kompor atau karena dia membiarkan anak-anaknya bermain dengan korek api. Satu hutan yang luasnya berpuluh-puluh hektar, saudara, itu bisa habis, bisa ludes dalam sekejap hitungan waktu, hanya karena satu tindakan kecil. Ada seorang yang mungkin membuang puntung rokok sekehendaknya saja, dan akhirnya mengakibatkan satu hutan lindung yang luasnya berpuluh-puluh hektar bahkan lebih daripada itu habis terbakar. Dan saya kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang harus kehilangan berkat yang Tuhan sediakan buat dia, yang menjadi jatahnya, yang disiapkan Tuhan untuk dia nikmati, tetapi dia tidak bisa menikmati itu hanya karena dia tidak memegang hal-hal kecil. Dia menganggap remeh, menganggap enteng perkara-perkara kecil, yang akhirnya dia kehilangan janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup dia. Esau, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia harus kehilangan hak kesulungan yang Tuhan berikan buat dia karena dia gagal mempertahankan hak kesulungannya. Dia anggap itu sebagai suatu hal yang remeh, hal yang kecil. Ketika dia menukarkan dengan semangkok bubur kacang merah, dia tukarkan itu kepada adiknya Yakub. Satu hari itu ketika dia lapar, ketika dia lelah dari padang, dia menganggap ringan hak kesulungannya. Sehingga kita mencatat, saudara, di hari kemudian ketika dia menginginkan hak kesulungan itu kembali, sekalipun dia menangis, dia mencucurkan air mata, dia tidak pernah mendapatkan kembali hak kesulungannya. Dan Alkitab berkata, selesai dia menikmati hidangan tersebut, bubur kacang merah yang dia tukar dengan hak kesulungannya dari adiknya Yakub, dia kemudian berdiri dan menganggap enteng, menganggap ringan hak kesulungan itu tersebut. Dan demikian juga dengan Raja Saul, saudara. Dia harus kehilangan sesuatu yang teramat berharga yang Tuhan sediakan buat dia. Dia ditolak sebagai Raja Israel hanya karena perkara kecil, cuman karena dia tidak sabar menunggu. Dia tidak sabar menunggu datangnya Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. 7 hari dia menunggu, dan ketika Nabi Samuel tidak juga menampakkan dirinya, dia memberanikan diri untuk membakar korban bakaran bagi Tuhan yang seharusnya itu menjadi jatah dari Nabi Samuel. Dan akibatnya apa, saudara? Hanya karena dia tidak sabar menunggu, cuman perkara kecil, dia harus kehilangan haknya sebagai Raja Israel. Alkitab mencatat sejak saat itu Tuhan meninggalkan dia dan dia ditolak sebagai Raja Israel. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman, seorang panglima kerajaan Aram, kerajaan Syria, kemudian dia juga adalah seorang yang berpenyakit kusta. Satu ketika tawanan yang ditawan dari Israel, gadis kecil itu yang dibawa oleh dia masuk ke dalam keluarga Naaman, dia berkata kepada istri Naaman, anak kecil ini berkata, ibu, sekiranya tuanku menghadap nabi Tuhan yang ada di Samaria, di Israel, dia akan sembuh dari penyakit kustanya. Dan saudara, nyonya daripada Naaman ini kemudian mendengarkan nasihat dari anak kecil ini, dan kemudian Naaman pergi untuk mendapatkan Nabi Tuhan, Nabi Elisa yang ada di Israel ketika itu. Dan akhirnya Naaman disembuhkan sama sekali dari penyakit kustanya. Dan hal yang lebih besar lagi yang terjadi kepada keluarga ini, mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Karena perkataan dari orang gadis kecil, seandainya saudara ketika itu nyonya ini berkata, tidak mungkin, anak kecil ini tahu apa. Mereka tidak percaya kepada omongan gadis kecil ini karena mereka pikir dia cuma seorang budak, dia cuma seorang gadis kecil tawanan, dan mereka menganggap sepele, mereka menganggap enteng perkataan anak kecil ini, dan tidak pernah jadi untuk menemui Nabi Tuhan yang ada di Israel ketika itu. Maka hal besar, hal kesembuhan, bahkan menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan keluarga ini tidak akan pernah terjadi di keluarga ini. Kemudian juga saudara, kita tahu di dalam Injil Lukas pasal 5, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika itu Tuhan berkata kepada Rasul Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka engkau akan mendapat. Dan ketika itu
Rasul Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, sudah sepanjang malam kami berusaha tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Dan akhirnya mereka menemukan ikan yang dalam jumlah yang banyak yang membuat mereka kagum, sehingga harus dibantu oleh rekan-rekan mereka dari perahu yang lain untuk mengambil ikan tersebut. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seandainya ketika itu Petrus berkata, "Tuhan, ini hal kecil bagi aku. Aku seorang nelayan. Sudah lama aku menjadi nelayan. Tidak mungkin aku meleset. Sudah semalam aku berusaha tetapi tidak ada ikan." Dan kalau ketika itu Petrus tidak menanggap dengan serius, menganggap enteng, menganggap remeh perkataan Tuhan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan," ia tidak akan pernah menjadi penjala manusia untuk selama-lamanya. Sebab sejak saat itu, saudara, selesai dia membereskan ikan-ikan yang dia dapatkan, kemudian dia tersungkur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Pergilah Tuhan, sebab aku ini orang berdosa." Tetapi Alkitab menulis sejak hari itu Tuhan berkata padanya, "Mulai saat ini engkau bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi engkau kujadikan penjala manusia." Ketika itu, saudara, kalau Petrus bersikeras, "Aku ini nelayan, aku ini lebih tahu daripadamu, Guru. Aku sudah lama menjala ikan dan tahu tentang musim-musim yang baik untuk mendapat ikan atau tidak." Dan dia menganggap remeh sama sekali apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Ia tidak akan pernah mengalami hal yang besar di dalam hidupnya. Kemudian sudah dikekasih oleh Tuhan, ada juga satu kisah yang saya pernah dengar, saudara. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang saya dapatkan di sini. Ada seorang anak muda yang ketika itu dia sakit gigi. Kemudian dia minta uang kepada orang tuanya untuk mencabut giginya di seorang dokter. Tetapi hari itu dia tidak mencabut giginya di dokter gigi, tetapi dia melakukan cara yang sangat sederhana. Dia ikatkan giginya dengan sebuah tali, kemudian tali itu diikatkan lagi di sebuah pintu, dan dengan satu hentakan yang kuat menarik tali itu, sehingga dengan ini pun giginya tanggal, saudara. Karena apa dia melakukan ini? Uang yang dia minta dari orang tuanya dia gunakan untuk pergi menonton bioskop dengan kekasihnya, dengan pacarnya. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya dia menikah dengan gadis ini. Dan yang menjadi inti permasalahannya, bahwa perkara kecil yang tidak pernah dipikirkan sama sekali akan menjadi petaka dalam kehidupannya terjadi kemudian beberapa waktu setelah mereka menikah, saudara. Dan karena dia mencabut giginya dengan cara yang di luar kewajaran ini, saudara, akhirnya suatu hari kemudian bertahun-tahun setelah dia menikah, dia mengalami kanker. Kanker menyerang mukanya tidak berbentuk lagi, sangat aneh, keadaannya sangat mengerikan, dan dia harus mengakhiri hidupnya karena penyakit kanker tersebut. Nah, saya kekasih di dalam Tuhan, perkara kecil, perkara sederhana, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dengan perkara ini akan mendatangkan efek yang sangat besar dalam kehidupan dia. Akhirnya dia pun harus meninggal karena mengalami kanker akibat dari dia mencabut giginya dengan cara yang salah ketika itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata agar kita setia dalam perkara kecil supaya kita juga setia dalam perkara-perkara besar. Mungkin perkara kecil yang saya katakan tadi tidak pernah masuk dalam hitungan kita. Kita sudah terlalu terbiasa untuk bangun pagi menikmati sinar matahari, menikmati angin yang bertiup, mendengar kicauan burung di sekitar kita setiap hari, dan kita tidak pernah menyadari bahwa itu berkat yang luar biasa, berkat besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita setiap hari, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Ketika kita bangun pagi hari, yang kita awali bukan berdoa, bukan mengucap syukur, tetapi langsung mengerjakan aktivitas kita, karena kita menganggap itu sudah hal yang biasa, sudah hal yang setiap hari kita nikmati, sehingga kita tidak pernah menganggap hal tersebut untuk disyukuri, hal yang masuk hitungan kita, hal-hal yang sederhana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Filipus ketika dia berada di jalan yang menuju ke Gaza, Alkitab mencatat, hanya dengan berkata kepada sida-sida yang dari Ethiopia itu, "Mengertikah engkau apa yang engkau baca?" Hanya berkata seperti itu, hal kecil yang dia lakukan, tetapi dampaknya luar biasa. Sida-sida itu bertobat, terima Tuhan Yesus, dan hari itu dia minta dibaptis oleh Filipus, dan dia dibaptis ketika mereka menemukan air di sekitar situ. Tindakan-tindakan kecil kita, saudara, akan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sesama kita. Ada yang sakit di sekitar kita, kemudian kita datang mengunjunginya, kita berdoa bersama orang
sakit tersebut hal kecil tetapi dampaknya akan sangat luar biasa. Anak-anak kecil saudara yang mungkin membutuhkan perhatian, membutuhkan pelukan kita sangat besar dampaknya bagi sesama kita. Memberikan permen kepada anak kecil, membagikan traktat di jalan-jalan tentang keselamatan kepada Tuhan Yesus akan sangat besar efeknya bagi sesama kita. Satu waktu saudara ada seorang anak Tuhan, dan ketika itu dia keluar malam, dan waktu itu Tuhan berbicara di hati anak ini. Tuhan katakan, pergilah, dekati ada seorang bapak-bapak yang duduk di jembatan, pergi ke situ, layani dia, doakan dia, beri dia makan, maka dia akan merasa kuat, merasa terhibur. Dan karena enggan, karena remaja ini berpikir sudah malam, dia bilang, Tuhan, tidak jadilah. Dan kemudian dia tidak melakukan apa yang ditaruh Tuhan di dalam rohnya ketika itu, dan dia berlalu dari tempat itu, meninggalkan seorang laki-laki yang duduk di jembatan tersebut. Keesokan paginya saudara, dia melihat di berita ada seorang laki-laki yang mati mengenaskan di jembatan tersebut, yang malam sebelumnya dia temukan di jembatan di jembatan tersebut ketika dia keluar berjalan-jalan. Dan Tuhan menyuruh dia untuk mendekati pria tersebut, melayani pria ini, memberi makan, memberi selimut. Dan karena dia lalai, akhirnya saudara, pria ini ditemukan mati pada keesokan harinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kedinginan. Nah saudara, dan kemudian si remaja ini sangat menyesali tindakan yang telah dilakukan oleh dia. Seandainya malam itu dia taat mendengar suara Tuhan, dia mau mendengar apa yang disuruhkan Tuhan, tentunya satu jiwa ini tidak akan binasa dalam keadaan tanpa pernah mengenal Kristus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dingin. Dan itulah saudara akibatnya ketika kita meremehkan hal-hal kecil, ketika kita tidak menganggap perkara-perkara kecil itu sebagai perkara-perkara yang nantinya akan berdampak sangat besar dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada perasaan tidak setia dengan pasangan kita, siapapun kita hari-hari ini, mari kita mulai bangun komitmen untuk setia. Alkitab berkata, kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus kita pegang. Karena apa saudara? Setialah sampai akhir, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Asalkan kita setia sampai akhir. Setia itu tidak mungkin hari ini setia, kemudian berhenti, lanjut lagi hari berikutnya, tidak. Tetapi kita harus konsisten dengan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, setia sampai akhir, mengakhiri garis pertandingan iman dengan baik. Hari-hari ini, saat kita mendapati kesetiaan itu menjadi barang yang terlalu mahal, yang sudah sangat langka. Banyak dari antara kita, karyawan tidak setia dengan bosnya, rumah-rumah tangga yang tidak setia lagi terhadap pasangannya, dan banyak hal lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita belajar setia dari perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Dari yang tadinya kita mungkin tidak pernah memikirkan perkara-perkara kecil, tetapi saat ini marilah kita belajar untuk setia. Bangun pagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi dahulukan Tuhan dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Aku boleh melihat hari baru ini, boleh menikmati cahaya matahari, boleh menikmati sejuknya embusan angin, boleh menikmati indahnya kicauan burung. Hal yang kecil, hal sederhana yang mungkin tidak pernah kita syukuri, tidak pernah masuk hitungan kita, karena saking biasanya kita menikmati hal-hal ini. Tetapi mulai saat ini mari kita menikmati segala hal-hal kecil tersebut dengan mengucap syukur, untuk kemudian kita menikmati hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat kita, menikmati kasih-Nya, menikmati pengorbanannya yang sudah Tuhan berikan, Tuhan kerjakan buat kita semua, supaya kita bisa menikmati perkara-perkara besar yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Setia dalam perkara kecil. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak bisa menikmati perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan buat dia, karena dia tidak pernah setia dengan perkara kecil. Nabi Musa, hanya karena dia gusar, hanya karena dia marah dengan orang Israel, cuman karena dia mengetuk 2 kali batu di mana terdapat mata air untuk memberi minum orang Israel dan seluruh ternaknya ketika mereka kehausan di padang gurun. Akhirnya dia harus kehilangan hak untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Alkitab berkata dia berubah setia. Hanya karena pahit hatinya, orang Israel membuat hatinya gusar.
Sehingga Tuhan berkata kepada Nabi Musa, engkau tidak bisa memasuki tanah Kanaan karena engkau berubah setia di hadapanku. Hanya karena hal sepele, hanya karena hal kecil, Musa merasa marah dengan umat Israel ketika itu, yang tidak bisa sabar untuk menantikan janji Tuhan, untuk mendapatkan air ketika itu. Padahal umat Israel ini sudah berkali-kali melihat perbuatan ajaib Tuhan di padang gurun, tetapi mereka tidak bisa juga sabar untuk menikmati air yang nantinya akan disediakan oleh Tuhan. Dan sehingga Musa harus mengetuk 2 kali mata air dari gunung batu yang ketika itu ada di hadapan Musa waktu dia mengeluarkan air dari gunung batu tersebut. Kesetiaan saudara hari-hari ini sudah langka. Kesetiaan menjadi barang yang mahal bagi kita hari-hari ini. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk setia. Kita setia dalam perkara kecil, banyak perkara-perkara besar Tuhan sediakan buat kita. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berdoa biar kita hari-hari ini dalam segala hal kita setia. Bukan hanya kita mendapat promosi, bukan hanya ketika kita diangkat menjadi manajer, bukan hanya kita mengalami kenaikan pangkat, bukan hanya kita ketika kita mengalami berkat Tuhan yang besar, bukan ketika kita mengalami kesembuhan dan lain sebagainya, hal-hal yang baik dari Tuhan, tetapi dalam perkara kecil sehari-hari, bangun pagi merupakan satu perkara besar jikalau kita mensyukurinya. Mungkin ketika kita berhasil melakukan segala sesuatu dengan baik, yang kita pikir kecil, kita selamat sampai kembali rumah dari perjalanan kita, merupakan satu hal kecil yang sudah biasa kita anggap sehari-hari. Dari tempat pekerjaan, ada lagi di rumah, tiba lagi di rumah, berkumpul bersama keluarga, tidak pernah kita syukuri, tidak pernah masuk hitungan kita. Tetapi mari untuk segala perkara yang kita kerjakan, kita mengucap syukur. Kita tidak lagi menganggap perkara-perkara tersebut kecil, perkara-perkara tersebut remeh. Tetapi kalau kita mampu bersyukur dalam hal kecil, Tuhan juga akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.